Assalamualaikum sahabat bonsai setanah air, jumpa kembali di channel Arah Bonsai, yaitu channel yang membagikan edukasi dan pengalaman tentang perawatan tanaman hias dan tanaman bonsai. Di video edukasi kali ini, saya akan bagikan update dan kondisi terbaru bonsai sansang mame dan waktunya perawatan mingguan, yaitu berupa pruning daun secukupnya, pembersihan batang cabang dan ranting, serta di akhir perawatan, seperti biasa saya akan lakukan penyiraman yang sudah dicampur vitamin B1. Berikut saya sedikit berbagi kemajuan dan penjelasan bonsai sansang berikut. Bonsai sansang mame berikut, kondisinya sangat subur walaupun kondisi cuaca di tempat saya sekarang sedang musim hujan. Dan kondisi daun bonsai sansang mame berikut sangat hijau dan mengkilat. Itu tandanya bonsai tersebut subur dengan nutrisi yang seimbang serta asupan cahaya matahari yang tercukupi. Jadi, untuk menjaga ukuran daun bonsai sansang mame tersebut tetap kecil, setiap 2 minggu sekali saya selalu lakukan pruning daun di pucuknya. Selain mengecilkan ukuran daun, pruning daun juga berguna untuk merimbunkan daun dan memicu ranting-ranting dan tunas-tunas baru. Dan seperti biasa, sebelum saya mulai tahap-tahap edukasinya, channel Arah Bonsai masih membutuhkan dukungan dari sahabat-sahabat semua. Jadi jangan lupa like dan subscribe channel Arah Bonsai supaya saya lebih semangat lagi dalam berbagi edukasi tentang dunia tanaman hias dan tanaman bonsai. Di tahap edukasi yang pertama, yaitu saya akan lakukan pruning pucuk daun di beberapa bagian saja yang pucuknya sudah memanjang melebihi batas dari program awal. Dan kenapa kali ini saya lakukan pruning daun? Karena apabila telat pruning, maka akan menyebabkan merusaknya tampilan bonsai tersebut, serta tinggi rendahnya daun akan tidak beraturan atau tidak stabil. Jadi supaya program awalnya tidak berubah, saya lakukan pruning daun setiap 2 minggu sekali. Karena pruning daun di bonsai apapun itu sifatnya sangat wajib dilakukan untuk mengurangi risiko mati ranting dan merusak ukuran daun juga. Dan bonsai jenis sansang sangat rawan dan mudah sekali terdampak mati ranting. Jadi merawat bonsai jenis sansang sebenarnya susah-susah gampang dalam perawatannya. Dan untuk pruning full daun di bonsai yang sudah semi jadi seperti berikut, mungkin saya jarang lakukan selama bonsai tersebut subur kondisinya, serta tidak ada bagian yang mati ranting. Namun apabila bonsai tersebut kondisinya bermasalah dalam perantingan maupun cabangnya, baru saya lakukan pruning full daun semuanya untuk memicu tunas baru. Tetapi sahabat juga bisa lakukan pruning daun semuanya di bonsai yang sahabat miliki, meskipun kondisinya bonsai sahabat kondisinya subur, karena para senior di dunia bonsai pun sering melakukan hal tersebut dan aman-aman saja. Tetapi untuk para sahabat pemula perlu diingat, pruning full daun di bonsai jenis sansang memang cepat pertumbuhannya, tetapi berbeda dengan bonsai jenis lainnya. Jenis lainnya yaitu seperti santigi ataupun anting putri. Karena menurut pengalaman yang saya lakukan selama ini, jenis sansanglah yang cepat dalam pertumbuhan dibandingkan jenis lainnya. Jadi saya harap bagi sahabat pemula, sebelum melakukan full pruning daun, diharapkan pelajari terlebih dahulu kriteria dan karakter jenis bonsai tersebut, sebelum nantinya menyesal atau khawatir terjadi kenapa-kenapa pada bonsai yang sahabat miliki. Dan bagi sahabat pemula di dunia bonsai, bisa belajar tentang jenis-jenis bonsai serta kriteria dan karakternya, bisa melalui video-video edukasi tentang bonsai baik dari website ataupun YouTube seperti edukasi tentang bonsai seperti berikut yang selalu channel Arah Bonsai bagikan. Serta bagi sahabat pemula, waktu pruning daun jenis sansang yang ukuran daunnya sudah mengecil seperti sansang berikut, diharapkan menggunakan gunting pruning yang sesuai, tajam, dan kalau bisa gunakan gunting khusus bonsai. Karena bertujuan supaya terhindar dari salah potong daun atau juga daun-daun yang seharusnya tidak dipotong, karena guntingnya tidak sesuai bisa menyebabkan ikut terpotong atau rusak di perantingannya.
Apabila sahabat belum memiliki rezeki lebih untuk membeli peralatan bonsai, untuk gunting khusus, saya berbagi rekomendasi kepada para sahabat, yaitu untuk sementara sahabat bisa menggunakan gunting untuk potong kosmetik atau gunting biasa yang ujungnya tajam seperti yang ada video berikut. Selain harganya terjangkau, dan untuk ketajaman pun cukup bagus digunakan untuk pruning daun. Namun setelah sahabat ada rezeki lebih, alangkah bagusnya gunakan gunting yang khusus untuk bonsai serta peralatan-peralatan bonsai yang diperlukan untuk perawatan bonsai sehari-harinya. Dalam pruning daun sebuah bonsai, jenis apapun itu, sahabat tidak perlu ragu ataupun khawatir. Karena pruning daun di pohon bonsai memang wajib dilakukan. Karena pruning daun adalah bentuk perawatan wajib suatu bonsai serta menjaga bentuk bonsai yang sudah diprogram serapih mungkin. Awalnya bonsai sansang mame berikut tidak serimbun seperti sekarang. Karena saya rajin dan rutin dalam pruning daun, maka ranting dan daun pun makin rapat dan rimbun, serta ukuran daun pun semakin mengecil. Dan di samping itu, tingkat kesuburannya pun harus diperhatikan baik-baik, dari perawatan harian, nutrisi pupuk yang tercukupi, dan serta media tanam yang seimbang. Karena apabila bonsai tingkat kesuburnya bermasalah, jangankan untuk program perimbunan daun, mempertahankan bonsai tersebut hidup pun sangat susah. Jadi bagi sahabat pemula di dunia hobi bonsai, jangan pernah lelah untuk terus belajar tentang bonsai. Apalagi ada yang dipertanyakan terkait perawatan bonsai, sahabat bisa tanyakan di kolom komentar channel Ara Bonsai. Saya sangat terbuka kepada siapapun untuk berbagi pengalaman dan edukasi yang saya lakukan selama ini. Setelah pruning daun selesai, saya selalu membiasakan untuk membersihkan daun-daun hasil pruningan di sekitar media tanam sebelum lanjut ke tahap perawatan lainnya. Karena media tanam yang kotor bisa menjadi sarang jamur ataupun hama, dan bisa menyebabkan pembusukan pada akar. Jadi semoga sahabat bonsai juga bisa selalu membiasakan setiap selesai pruning daun, langsung bersihkan daun pruningan dari atas media tanam ataupun pot, supaya bonsai tetap terlihat rapi dan sehat. Dan perlu diingat bagi sahabat bonsai, bonsai itu adalah seni yang hidup. Jadi kebersihan dan keindahan tidak hanya dari bentuknya, tapi juga dari perawatannya. Di tahap yang ketiga, yaitu saya lakukan pembersihan atau penyikatan pada batang, cabang, dan ranting dengan metode kering, tanpa dicampur apapun di waktu pembersihannya. Meskipun sansang mame berikut kondisinya subur dan tidak ada jamur, hama ataupun kutu putih yang menempel, namun karena saya sedang melakukan perawatan pada bonsai tersebut, jadi alangkah bagusnya saya lakukan juga pembersihan untuk mencegah jamur, hama, ataupun kutu putih. Jadi alangkah bagusnya, sahabat juga sama seperti yang saya lakukan. Di saat sahabat melakukan perawatan suatu bonsai, usahakan lakukan semua tahap-tahap perawatan yang diperlukan untuk bonsai yang sahabat tetap terjaga kesuburannya. Karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Namun semua itu tergantung dari waktu senggangnya yang sahabat miliki. Karena biasanya, waktu senggang dan kesibukan tiap para sahabat itu berbeda-beda. Lakukanlah pembersihan atau penyikatan pada cabang, batang, dan ranting secara merata seperti yang saya lakukan pada video berikut. Dan usahakan jangan sampai ada yang terlewat. Serta cek tiap-tiap ranting yang tertutup daun apakah kondisinya aman atau terbebas dari hama ataupun kutu putih. Karena kutu putih biasanya suka di tempat yang teduh dan tidak terkena cahaya matahari langsung. Langkah ini sangat penting untuk menghilangkan hama, lumut, ataupun kutu putih yang menempel di permukaan batang, cabang, ataupun ranting. Terutama di saat musim hujan. Kondisi lembab biasanya membuat hama cepat berkembang biak. Dalam pembersihan cabang atau ranting, saya menggunakan dua metode pembersihan, yaitu metode kering dan metode basah. Metode kering disikat tanpa campuran cairan apapun. Metode basah menggunakan larutan fungisida jika serangan hama cukup parah. Namun kali ini karena kondisinya bonsai masih tergolong sehat,
Saya lakukan menggunakan metode kering atau manual dengan kering. Setelah pembersihan atau penyikatan pada batang cabang dan ranting selesai, saya lanjut ke tahap yang terakhir, yaitu saya akan melakukan penyiraman yang sudah dicampur dengan vitamin B1. Karena setelah selesai perawatan, biasanya suatu bonsai rawan mengalami stres dan juga mencegah terjadinya mati ranting akibat stres setelah pruning daun. Jadi setiap selesai perawatan dan di akhir perawatan, saya selalu menyiram dengan vitamin B1. Entah bonsai tersebut stres atau tidaknya, namun saya selalu berjaga-jaga atau mencegah supaya bonsai tersebut tidak mengalami stres. Karena vitamin B1 sifatnya kimia, sahabat juga harus atur waktunya dan takaran dosis yang dianjurkan. Jadi sahabat jangan terlalu sering juga menyiram bonsai dengan vitamin B1 apabila bonsai atau tanaman hias sahabat dalam kondisi bagus maupun subur. Penyiraman rutin vitamin B1 biasanya saya lakukan setiap 2 minggu sekali. Berikut tampilan bonsai sansang mame setelah dilakukannya perawatan rutin mingguan. Setelah 2 atau 3 minggu, saya akan update lagi perkembangan bonsai sansang mame tersebut. Untuk perawatan hariannya, saya cukup lakukan penyiraman di pagi dan sore hari meskipun terkena air hujan. Dan di video kali ini, saya tidak menambahkan pupuk serta pengolesan fungisida, karena kondisi pupuk pada bonsai sansang tersebut masih cukup dan stabil. Serta kondisi batang, cabang dan rantingnya pun masih bersih terhindar dari hama, jamur maupun kutu putih. Jadi semoga edukasi kali ini bermanfaat bagi sahabat pemula di dunia bonsai, serta bisa lakukan tahap-tahap perawatan yang seperti saya lakukan selama ini. Lakukanlah urutannya seperti tahap-tahap yang selalu saya bagikan. Dan semoga bonsai-bonsai sahabat miliki selalu dalam keadaan subur, terbebas dari hama maupun kutu putih. Dan poin paling penting yaitu peletakan bonsai jenis apapun itu, diusahakan jenis bonsai apapun itu diletakkan di tempat yang terkena sinar matahari, supaya bonsai atau tanaman hias bisa berfotosintesis. Dari fotosintesis itulah, bonsai atau tanaman bisa mengolah makanan dan nutrisinya. Dan jenis bonsai sancang sangat suka terkena full sinar matahari seharian, dan wajib terkena cahaya matahari. Dan pada dasarnya, suatu bonsai jenis apapun itu membutuhkan cahaya matahari. Terima kasih sudah menonton video edukasi yang channel Ara Bonsai bagikan. Apabila dalam video edukasi kali ini ada salah kata dan kurang dalam penyampaian, Ara Bonsai memohon maaf sebesar-besarnya, ambil sisi positif dan buang sisi negatifnya. Channel Ara Bonsai hanya berbagi edukasi berdasarkan pengalaman yang selama ini saya lakukan dan tidak ada maksud untuk menggurui para sahabat semua. Dukung terus channel Ara Bonsai dan semoga video-video edukasi channel Ara Bonsai bermanfaat bagi sahabat semua. Dan sekali lagi, channel Ara Bonsai masih membutuhkan dukungan dan doa dari sahabat-sahabat semua. Jadi jangan lupa like dan subscribe channel Ara Bonsai supaya saya lebih semangat lagi dalam berbagi edukasi tentang dunia tanaman hias dan tanaman bonsai. Sampai berjumpa lagi di next video. Salam satu hobi dan wassalamualaikum, sampai jumpa kembali.